Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai tentang penulisan item tipe pilihan ganda. Penulisan item pilihan ganda. Item pilihan ganda terdiri dari satu kalimat atau pertanyaan yang disebut stem, serta beberapa pilihan jawaban yang disebut alternatif atau option, di mana salah satu option merupakan jawaban yang benar sedangkan lainnya merupakan distraktor atau hanya pengecoh saja. Item dalam pilihan ganda dapat dikembangkan dari sebuah preposisi atau problem. Item yang dikembangkan melalui problem umumnya mengukur abilitas atau kemampuan, sedangkan item yang dikembangkan melalui preposisi umumnya mengukur pengetahuan. Kita berlanjut ke slide selanjutnya. Di sini penentuan soal pilihan ganda berdasarkan problem. Jadi apabila didasarkan pada suatu problem, maka masing-masing bidang kecakapan menghendaki bidang problem yang belum tentu sama. Contohnya, tes bahasa akan menghendaki problem mengenai ketepatan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca. Jadi setiap bidang itu memiliki bahasanya sendiri-sendiri, dan satu bidang dengan bidang lain itu pasti ada perbedaannya, seperti itu. Berdasarkan proposisi. Proposisi adalah suatu kalimat sederhana yang dapat dinyatakan sebagai benar dan salah. Setelah dikembangkan dalam proposisi, tipe pilihan ganda jawabannya tidak sekedar benar salah, tetapi berubah pilihan terhadap pernyataan yang paling benar atau paling tepat. Proposisi yang akan dijadikan item dalam pilihan ganda didasarkan pada proposisi yang menyatakan gagasan tunggal atau ide penting. Contoh dari proposisi yaitu Magna Carta membatasi kekuasaan raja. Contoh item soalnya, dampak Magna Carta bagi kekuasaan raja adalah A. Membatasi, B. Memperluas, C. Memperkuat, D. Mengatur. Dalam proposisi di atas, kata kunci adalah membatasi. Beberapa kata alternatif yang baik yang dapat menjadikan proposisi itu salah antara lain adalah memperluas, memperkuat, atau menambah. Jadi, kata lain dari membatasi itu merupakan distraktor yang dapat menjadikan proposisi bernilai salah. Langkah dalam mengembangkan suatu item pilihan ganda yang didasarkan pada proposisi yaitu 1. Memilih suatu proposisi yang penting, yaitu suatu proposisi yang menyatakan ide atau gagasan tunggal yang benar, akan tetapi dapat disangka salah. 2. Mencari beberapa alternatif yang berlawanan dengan proposisi itu. Proposisi yang akan dipakai dalam penulisan item ini hendaklah proposisi yang penting dan relevan, karena efektivitas tes akan sangat tergantung pada kualitas proposisi yang digunakan. 3. Menentukan kata kunci atau bagian kalimat yang menjadi pokok proposisi. Berikutnya, terdapat ilustrasi penerapan cara penulisan item pilihan ganda. Yang pertama, item hendaklah menanyakan hal yang ada gunanya untuk diketahui. Misalnya terdapat sebuah soal, berapa banyakkah ayat dalam surat Al-Ikhlas? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. Dalam pertanyaan tersebut merupakan hal yang terlalu sepele untuk diujikan. Lebih penting untuk mengetahui isi kandungan surat yang bersangkutan. Semisal, kandungan surat Al-Ikhlas adalah mengenai A. Hubungan sesama manusia, B. Keesaan Tuhan, C. Masalah ibadah. Jadi untuk membuat soal item hendaklah kita menyusun sebuah soal yang lebih berbobot.
Yang kedua, tulislah item yang berisi pernyataan pasti. Ketiga, utamakan item yang mengandung pernyataan umum yang bertahan lama. Yang keempat, buatlah item yang berisi hanya satu gagasan saja. Yang kelima, buatlah item yang menyatakan inti pertanyaan dengan jelas. Gunakan kalimat sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Penggunaan kata yang berlebihan tidak akan memperjelas maksud pertanyaan, bahkan hanya akan menghabiskan waktu siswa dalam membaca item. Maka sangat diperlukan untuk membuat soal kalimat yang sederhana. Yang keenam, sebaiknya item tidak didasari oleh pernyataan negatif. Jadi sebisa mungkin untuk membuat pertanyaan dengan menghindari kata seperti tidak, jangan, dan sebagainya. Yang ketujuh, gunakan bahasa yang jelas, kata yang sederhana, dan pernyataan yang langsung. Penggunaan bahasa teknik yang tinggi biasanya dapat menghambat keluarnya jawaban benar pada siswa yang sebenarnya tahu tetapi lupa pada istilahnya. Bila ingin diungkap adalah pengetahuan mengenai istilah teknik, hendaknya membuat item khusus dan tidak dijadikan satu dengan item yang mengungkap gagasan lain. 8. Item harus menawarkan alternatif bagi isi pernyataan yang paling penting. 9. Berikan alternatif jawaban yang jelas berbeda. 10. Alternatif yang ditawarkan hendaknya mempunyai struktur arti yang sejajar atau dalam satu kategori. 11. Penggunaan alternatif yang semata-mata meniadakan atau bertentangan dengan alternatif lain haruslah dihindari. 12. Bila mana mungkin, susunlah alternatif dalam urutan besarnya atau urutan logisnya. 13. Penggunaan alternatif bukan salah satu di atas atau semua di atas, hanya baik apabila kebenaran bersifat mutlak dan bukan semata-mata masalah lebih dan kurang baik atau masalah kebenaran relatif. Seperti contoh, dalam psikologi istilah tumbuh berarti A. Berkembang, B. Belajar, C. Matang, D. Semua yang di atas, E. Bukan salah satu di atas. Item yang menanyakan arti kata atau arti istilah biasanya tidak dapat memberikan alternatif kesamaan arti yang mutlak. Karena itu, lebih baik ditanyakan melalui item yang menghendaki perbandingan arti dan bukan melalui item yang menghendaki kebenaran mutlak. Jadi, alternatif Do dan E seperti yang saya bacakan tadi lebih tepat bila digunakan dalam contoh item seperti mana di antara nama di bawah ini yang termasuk tokoh aliran Gestalt? A. Abraham Maslow, B. Edward Dijk, C. Kurt Lewin, D. Bukan salah satu di atas. 14. Jangan menjebak subjek dengan menanyakan hal yang tidak ada jawabannya. Seperti pertanyaan, tokoh psikologi Amerika yang mengembangkan aliran behaviorisme di Jepang adalah A. B. F. Skinner, B. J.B. Watson, C. Carl Rogers, D. Bukan salah satu di atas. Pertanyaan semacam itu tidak mempunyai jawaban karena tidak ada tokoh psikologi Amerika yang mengembangkan suatu alirannya di Jepang. Adapun jawaban D pun tidak dapat dianggap benar, karena alternatif D mengandung arti adanya seseorang yang mengembangkan teori tersebut di Jepang, hanya saja bukan salah satu di antara A, B, ataupun C. 15. Hindari penggunaan kata-kata yang dapat dijadikan petunjuk menjawab oleh subjek. Seperti contoh, pengaruh motivasional dalam tes seringkali berakibat tidak baik. Karena itu, guru harus berusaha agar pengaruh tersebut A. dikurangi, B. ditingkatkan, C. dibiarkan. Dengan membaca kalimat dalam item tersebut, jelas bahwa jawabannya adalah alternatif A. Siapapun yang
mengatakan sesuatu yang tidak baik itu hendaknya ditingkatkan atau dibiarkan. Jadi lebih baik menyusun soal seperti pengaruh motivasional dalam tes bersifat A. menguntungkan, B. merugikan, C. netral. Penulisan item tipe benar salah. Item tipe benar salah berupa suatu pernyataan mengenai objek ukur yang diujikan yang diikuti oleh dua alternatif jawaban, yaitu benar dan salah. Nah, pertanyaan benar salah itu contohnya seperti bulan warna hijau, benar atau salah, seperti itu. Nah, tetapi item-item tes yang mempunyai tipe benar salah harus mengetahui beberapa kriteria, diantaranya 1. Item haruslah mengungkap ide atau gagasan yang penting. 2. Item hendaknya menguji pemahaman, jangan hanya mengungkap ingatan mengenai suatu fakta atau hafalan. 3. Kebenaran atau ketidakbenaran suatu item haruslah mutlak, haruslah jelas. Nah, 4. Item harus menguji pengetahuan yang spesifik dan jawaban yang tidak jelas bagi semua orang kecuali bagi mereka yang menguasai pelajaran. 5. Item harus dinyatakan dengan jelas. Nah, di penulisan item tipe jawaban pendek, item di tipe jawaban pendek berupa kalimat pernyataan yang harus dijawab dengan jawaban singkat, umumnya tidak lebih dari 1 atau 2 kata. Contohnya, namamu siapa? Seperti itu, jawaban yang pendek. Atau berupa kalimat pernyataan yang belum selesai sehingga subjek harus mengisikan kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Petunjuk penulisan item tipe jawaban pendek adalah 1. Pertanyaan atau pernyataan item harus ditulis dengan hati-hati sehingga dapat dijawab dengan satu jawaban pasti. 2. Sebaiknya pikirkan jawabannya lebih dahulu baru kemudian menulis pertanyaannya. 3. Gunakan pertanyaan langsung kecuali bila mana model kalimat tak selesai akan memungkinkan jawaban yang lebih jelas. 4. Usahakan agar dalam pertanyaan tidak terdapat petunjuk yang mungkin digunakan oleh subjek dalam menjawab item. 5. Jangan menggunakan kata atau kalimat yang langsung dikutip dari buku. Penulisan item tipe pasangan. Item tipe pasangan agak menyerupai item tipe pilihan ganda dalam arti tugas penjawab adalah memilih di antara beberapa pilihan yang cocok untuk dipasangkan dengan stimulus yang ada. Item tipe pasangan disajikan dalam 2 kelompok atau 2 bagian. Yang sebelah kiri adalah kumpulan stimulus yang disebut premis, dan di sebelah kanan adalah kumpulan kata yang harus dipasangkan dengan premis yang disebut sebagai respon. Contohnya, di sebelah kiri, 1. Pahlawan kemerdekaan, 2. Pahlawan Laut Aruh, 3. Pahlawan proklamator, 4. Pahlawan revolusi. Di sebelah kanan ada respon: A. Ahmad Yani, B. Arupalaka, C. Bung Hatta, D. Gatot Subroto, E. Teku Umar, F. Yosudarso. Soal sebelah kiri atau premis dipasangkan dengan respon sebelah kanan. Beberapa petunjuk penulisan item pasangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, premis dan respon hendaknya dibuat dalam jumlah yang tidak sama. Yang kedua, baik premis maupun respon hendaknya masing-masing berisi hal yang homogen, yaitu dari sejenis kategori isi. Yang ketiga, usahakan agar premis dan responnya berisi kalimat-kalimat atau kata yang pendek. 4. Buatlah petunjuk pemasangan yang jelas sehingga subjek mengetahui dasar apakah yang harus digunakan dalam memasangkan premis dan respon. Yang kelima, susunlah premis dan respon masing-masing secara alfabetis. Menyajikan premis dan respon dalam urutan alfabet akan memudahkan siswa dalam memasangkan jawabannya.
Oke, selanjutnya yaitu penulisan item tipe karangan atau IC. Item tipe karangan berbentuk suatu pertanyaan, biasanya pendek, yang menuntut subjek untuk memberikan jawaban yang terurai. Dikarenakan jawaban yang diberikan selalu dalam bentuk ekspresi tulis yang panjang, maka biasanya suatu tes yang ditulis dalam tipe karangan tidak dapat berisi banyak item. Oke, yang terakhir yaitu beberapa petunjuk penulisan item tes karangan. Ada 6 petunjuk, yaitu yang pertama, berikan pertanyaan atau tugas yang mengendaki agar subjek menunjukkan penguasaan pengetahuan yang penting. 2. Buatlah pertanyaan yang arah jawabannya pasti sehingga para ahli dapat setuju bahwa suatu jawaban akan lebih baik daripada lainnya. Yang ketiga yaitu sebaiknya tidak menanyakan sikap atau pendapat. Yang keempat, sebaiknya pertanyaan diawali dengan kata-kata seperti bandingkan, berikan alasan, dan semacamnya. Yang kelima yaitu jangan beri kesempatan subjek untuk memilih hanya sebagian di antara pertanyaan yang disediakan untuk dijawabnya. Yang terakhir yaitu sebaiknya tulis dahulu suatu jawaban ideal baru kemudian menyusun pertanyaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di forum diskusi atau di forum WA. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.